Sama kami ada Ibu Erni Lisbeth. Halo Ibu Erni Lisbeth. Ya, salam Pak. Salam ya. Masih ada Ibu ya? Monitor ya? Masih. Oke ya. Jadi ada Ibu Erni Lisbeth, ada Pak Daniel Bambang, ada Mama Rita. Ya. Kita berempat ini ya. Berlima ya. Oke ya. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kita akan bersama-sama masuk dalam sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan baik kita semua dari kitab Efesus ya. Ya. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19 ini. Ya. Kitab Efesus ya, surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 19. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu kukatakan dan tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul hingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, itu firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Saya bacakan. Pak Ade bisa bacakan prolognya, Pak? Bentar Pak, ada tamu. Pak Bambang boleh baca prolognya, Pak Bambang. Apa saya cari ya, sebentar ya. 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 Saya carikan prolognya. Sebentar ya. Sebentar, saya lihat dulu prolognya. Tar. Prolognya dari ini. Oh, kok enggak ada ya prolognya ya? Oh, Di sebentar. Japri, Pak, di Japri. Oh, Japri ya. Tar. Ya, saya cari di Japri. Prolognya untuk kita siang hari ini. Sebentar, saya lihat. Sebentar. Oke. Enggak ada ya? Ya, udah ada Pak. Oh, udah ada Pak. Baik. Ya. Saya pun hilang lagi. Gimana Pak Andre? Udah ada. Pak Bambang mungkin bisa ketemuan Pak prolognya. Saya juga tadi lupa lihat prolognya ya. Belum dikirim, Pak. Oke, Ya? saya baca ya. Saya baca. Oh. Oke, saya baca. Hari ini temanya mengenakan manusia baru, ya, Efesus 4, 17, 19 ya, 17 sampai 19 ya. Ayat firman hari ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus ya. Surat ini berisikan penguatan serta nasihat untuk jemaat di Efesus agar mereka hidup sesuai dengan panggilan orang percaya. Kota Efesus itu adalah kota besar di Asia Kecil. Sekarang Turki yang terkenal dengan penyembahan berhala, khususnya kepada Dewi Artemis. Banyak penduduknya hidup dalam kebejatan moral, penyembahan berhala, dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Yang kemungkinan karena hal ini Paulus memberikan surat kepada jemaat di Efesus agar mereka tidak terpengaruh dengan budaya di sana. Mari kita coba baca dan renungkan isi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Perhatikan nasihat apa yang Paulus sampaikan serta kehidupan seperti apa yang dimaksud Paulus tentang orang yang tidak mengenal Allah. Sambil membaca, mari kita juga menyelidiki hati kita masing-masing ya, apakah
gaya hidup kita masih sama seperti orang yang belum mengenal Allah. Ya, itu aja. Ya, di Ya, main room terima aja. kasih Pak Andre. Ya, di main room aja. Kita mungkin di main room semua ya. Ya, main room aja. Dan Main room aja ya. 4 orang Oke, ini. ya. Ya. Oke. Eh, Tadi prolog sudah disampaikan Pak Andre. Saya melihat sini bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, yang hidup dalam penyembahan berhala. Berhala kalau saya melihat sini bukan saja pada berhala untuk yang kelihatan ya, ya ada bentuknya. Tadi Pak Andre katakan pada dewa. Gitu. Tapi ada penyembahan di sini yang menurut saya, Pak. Pikiran yang sia-sia. Ya. Kita melihat sini. Ya. Kita sama-sama tuh share ya, share firman Tuhan yang sistem skor untuk siang hari ini. Ya. Bagaimana kita melihat, bagaimana apa kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan siang hari ini untuk saya, ya. Untuk saya, dan tegurannya itu apa, dan perbaikannya itu kemana, supaya kita hidup lebih baik lagi. Dan kita punya komitmen bersama-sama supaya hidup kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Oke. Terima kasih sama-sama kita, Ibu Rita. Ya, silakan Ibu Rita. Mama Rita. Nggak monitor kemudian. Nggak ada itu Ya. di kamera Ya. juga nggak monitor kemudian. Ya. Lagi. Ibu. Ya. Ah, ini ada. Oh, ada. Saya pikir nggak ada, kameranya kosong aja. Iya Pak, saya ada di sini cuman nggak pakai kamera gitu. Kameranya Pak ke atas tuh. Iya. Kameranya ke langit-langit. Iya. Saya lagi baca Alkitab makanya kamera saya taruh. Oh. Gitu. Oh iya. Efesus 4, 17-19 kan singkat kan, pendek kan. Ya. Iya. Ya kalau kita lihat di sini perikopnya manusia baru ya. Tapi kalau kita lihat isinya tentang kebenaran firman Tuhan ya, namanya firman Tuhan itu ya dan amin, benar. Sebelumnya terjadi sudah diingatkan ya. Nah, di ayat 17 katakan sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Amin. Kata Paulus bilang kan gitu. Kukatakan dan kutegaskan di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, ayat 18-nya, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tadi kita udah dapat berkat sekali ya dari Pak Saroli. Ini sebenarnya ini ya kita rasakan lah. Makanya saya bilang kok gampang banget ya Pak Saroli bilang mengampuni ya enak sambil senyumnya. Iya, betul. Benar. Saya bilang ya gitulah yang Tuhan berikan kepada Pak Saroli. Kok kayak kita kok susah banget ya. Susah amat Sangkal gitu. dirinya udah lulus Bu, Pak Saroli sangkal dirinya udah lulus. Sangkal dirinya tahun-tahun masih terus ya jadi kikisnya nggak sekaligus gitu loh, sedikit demi sedikit ya. Ya itulah. Ya buat saya ya kita benar yang dikatakan tadi Ibu Mini memang sangkal diri, pikul salib itu tiap hari, setiap saat. Asal kita pikiran kita yang tadi katakan di ayat 17 ke 18, ya itu yang harus kita perangi, yang itu yang harus kita gumuli, itu yang kita harus sadari bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging saja, tapi pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu yang kita harus lawan, melawan setiap keangkuhan hidup kita. Jadi saya sangat
diberkati sekali ya, sebagai teguran. Ini teguran, benar-benar teguran yang di ayat ini, di Efesus 4 ayat 17 ini, itu udah teguran buat saya sebenarnya Right. yang harus perbaiki ya, sehingga teguran itu diingatkan untuk kita melangkah lebih lagi naik. Salah satunya tadi, ya bangun jam 12, bangun jam 1 untuk Berdoa. berdoa. Maunya apa? Tanya kita kan, maunya Lagi apa? ngantuk kok tuh, lagi ngantuk tuh. Nah inilah yang kita bilang, aduh kepingin kayak Pak Sarodi, tapi bayar harga jam 1, jam 2 harus bangun. Itu namanya doa. Doa-doa peperangan gitu nggak cukup 1 jam atau 30 menit. Itu bisa terus sampai makan waktu lah 1-2 jam gitu loh. Terus kalau tidur lagi nggak mungkin, kan nggak mungkin. Karena udah menjelang pagi. Ya. Kita bangun jam 4 aja udah puji Tuhan loh Pak Karel, Pak. Ini Ya. Iya, betul. kita berdoa aja di situ, saya nggak bisa berdoa tuh asal doa. Minimal 1 jam lebih. Kadang-kadang kita lupa gitu loh. Kita nggak- Nah itulah. Jadi menurut saya kebenaran firman Tuhannya itu, dan saya harus perbaiki, dan komitmen ya itulah komitmen saya. Berani nggak bayar harga untuk bisa bangun lebih awal lagi Amin. untuk Tuhan. Itu aja dari saya, Pak Ya. Andre. Oke. Ya. Terima kasih Mama Rita. Ada komen dari Ibu Erni. Ibu Erni Lisbeth. Dari Jakarta Bapak, Selatan mungkin ini. Jakarta nyimak Selatan. dulu, Pak. Jalan Lanjut petuk, dulu, Silakan Pak. Ibu jalan Erni. petukangan ini. Lanjut dulu, Pak. Soalnya lagi di luar. Lagi di luar dia. Lagi di luar Pak Karel ya. Lagi di luar ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya, oke lah saya ya. Nah, Oh ini ada. Sebentar. siapa? Ada siapa? Ini muncul Bernie. Silakan Bernie. Oh, hilang. Lagi di luar katanya dia. Tadi kameranya muncul. Iya, hilang lagi tapi. Oh hilang lagi ya. Iya. Iya. Ya, ada apalah. Pak Bambang mungkin. Pak Andre silakan. Oke, saya biar saya Pak Bambang terakhir gongnya lah. Ya, Efesus 4 ya. 17-19 nih saya baca itu memang nggak banyak sih. Jadi bagian ini Paulus sebetulnya menasihati atau memperingati jemaatnya yang di Efesus itu untuk apa? Tidak hidup seperti orang yang belum kenal Tuhan gitu loh. Orang Efesus kan belum kenal Tuhan, tapi dia hidup seperti orang yang belum kenal Tuhan. Jadi si Paulus itu menyoroti cara hidup yang sebetulnya sia-sia, yaitu sia-sia apa? Penuh kegelapan dan apa? Jauh dari kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kebenaran yang saya dapatkan di Efesus 4 ini ya, orang yang hidup tanpa Tuhan punya pikiran yang sia-sia dan hati yang gelap. Ya, ayat 17-18 kan. Jadi bisa juga karena ketidaktahuan dan hati yang mengeraskan ya, hati yang mengeraskan diri itu menyebabkan mereka akibatnya apa? Terpisah dari kehidupan dengan Allah. Karena tanpa Tuhan, karena manusia itu cenderung apa? Menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu, kedagingan, ya, sehingga keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Ya, teguran apa? Tegurannya adalah Paulus menegur jemaat, ya, juga kita juga untuk tidak hidup seperti orang yang belum kenal Tuhan, yang hidup dalam kesia-siaan. Ya, hidup kita sia-sia kan? Karena apa? Yang utama apa? Hawa nafsu, kedagingan. Jadi mereka yang belum atau yang tidak mengenal Tuhan, jadi apa? Tumpul, ya enggak? Secara rohani, tumpul secara rohani ya. Dan semakin nggak rasa, akibatnya apa? Tenggelam dalam dosa, secara nggak sadar. Nah, opsinya perbaikannya ya kita harus berhenti mengikuti cara hidup yang lama, yang penuh kesia-siaan atau
dan harus kembali kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Harus mengubah pola pikir dan hati agar tidak dikuasai oleh nafsu duniawi. Ya. Artinya apa? Ya, perbaikannya tidak kompromi terhadap dosa, ya, menjauhi dosa, dan terus hidup dalam kekudusan, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Komitmennya adalah, ya, saya harus punya komitmen untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dan tidak kembali dengan cara atau gaya-gaya hidup yang lama, yang dulu. Ya, berusaha untuk terus selalu memiliki hati yang kelembutan. Memang saya masih dalam proses itu untuk mempunyai hati yang lembut ini, ya, dan terbuka terhadap firman Tuhan. Terus jaga kekudusan, ya, hidup dan tidak terpengaruh oleh gaya hidup dunia, ya, yang sehingga menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, itu aja Pak Karen, pendek aja. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Andre. Saya melihatnya gini Pak. Ya. Ini surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa orang di Efesus itu banyak penyembah berhala. Ya. Paulus menuliskan ini, ku tegaskan. Ya. Ada kata ku tegaskan. Ya. Jadi tidak main-main dibilang. Bukan hanya ku katakan saja. Ya. Dikatakan, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Bukan maunya Paulus. Ada penegasan di sini. Itu bagi saya itu kebenaran bahwa firman Tuhan itu menegaskan pada kita supaya apa yang perintah Tuhan itu harus dilakukan. Ada penegasan bagi kita. Kemudian yang berikut, ya, ini saya banyak teguran. Ya. Jangan hidup lagi seperti dengan pikiran yang sia-sia. Nah ini, pikiran sia-sia ini yang masih mengembara ini. Kalau mau dikatakan ini kondisi atau teguran. Pikiran yang sia-sia itu banyak hal yang membuat kita tuh pikirannya kita melayang-layang ke sana kemari. Oke lah kalau memang kita sudah hidup ini kita sudah umur sekian ya. Sudah apa katanya Tuhan. Tapi masalah kebutuhan hidup ya. Itu masih kadang-kadang menjadi bagi saya itu masih pikiran yang sia-sia, masih melayang-layang. Ya. Begitu saya katakan, masih melayang-layang. Pikiran yang sia-sia itu masih melayang-layang. Teguran begini. Dan mungkin juga bagi kita. Apabila kita menghadapi satu masalah, banyak kali yang berjalan itu logika. Ini menjadi masalah. Oh, biasanya Tuhan tolong tuh dengan cara begini. Nah, kita buat lagi dengan cara begini. Misalnya gitu. Dan perbaikan saya belajar. Dikatakan Rasul Paulus. Dengan keras dikatakan, karena kedegilan hati mereka. Ya. Pertama dikatakan sudah dengan tegas menasihati kita. Karena apa? Karena kedegilan. Saya tidak ketemu ya kata kedegilan itu rasanya seperti apa gitu ya. Mau dikatakan bodoh juga ya, mungkin lebih dari bodoh ya. Yang kedegilan hati mereka. Sudah apa ya, sangat down ya. Segala kehidupan, pikiran, untuk hal-hal yang rohani, jasmani sudah sangat down. Sehingga dikatakan bahwa kedegilan hati mereka. Dan perbaikan bagi saya. Saya belajar dari firman Tuhan siang hari ini. Ya. Juga seperti apa yang dikatakan Pak Saroli Harepat tadi. Ada langkah awal yang kita harus buat sebelum kita mencapai langkah berikutnya. Ya. Juga tadi Mama Rita bilang, suruh bangun tengah malam jam 1, jam 2 itu waktu orang tidur kok. Suruh bangun, berdoa yuk. Tapi itu langkah awal yang dibuat Pak Saroli. Sehingga dia bisa berdoa untuk orang-orang, semua orang itu jalan. Ya tidak semudah itu ya, misalnya kalau kita mau sungguh-sungguh, wah hebat ya.
Tapi kita nggak tahu sebelumnya itu apa yang dialami. Penyerahan hidup, ya, yang sering Pak Andre katakan relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan tengah malam. Ya. Saya berdoa supaya Roh Kudus memberi kekuatan bagi saya supaya kehidupan rohani saya itu makin hari itu makin lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Andre. Ya. Pak Bambang. Ya, Pak. Silakan, Pak Bambang. Baik, selamat siang semuanya. Ya, sebenarnya semua sudah disampaikan ya. Saya akhirnya kebenarannya di mana? Saya kira itu semua sudah benar itu Pak. Jadi bagaimana apa yang tersirat di dalam Efesus 4 ini kan apa namanya ya? Rasul Paulus ya menyampaikan pesan ataupun kehendak Tuhan ya kepada orang-orang yang ada di Efesus. Kalau saya membaca ini kepada orang-orang yang hidupnya kudus atau orang-orang percaya. Perikop apa namanya? Ayat yang menurut saya kebenaran yang saya dapatkan itu di ayat 17-19 ini kan sesungguhnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Karar itu kan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, betul. Kan pesan dari Rasul Paulus apa artinya jangan sampai kita hidup dalam kebodohan kita sendiri. Ya, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan, melakukan firman dan sebagainya, tetapi masih bodoh gitu. Ya, karena apa? Karena ya tadi itu ada ayat yang biasa yang disampaikan oleh Pak Andri, jangan sampai ditolak gitu. Aku tidak aku tidak kenal kamu, itu kan persoalannya di situ. Maka Rasul Paulus ini kan Ya. Matius 7 itu Pak. Matius 7 Pak. orang yang percaya yang ada di Efesus karena menghadapi tadi sudah disampaikan juga pertama dari Bu Rita tadi ya kan menghadapi orang-orang yang dalam waktu itu di Efesus itu banyak orang-orang yang hidupnya sebagai manusia yang lama itu melakukan kejahatan, menyembah berhala ya. Artinya dia tidak melakukan kehendak Allah karena memang hidupnya bodoh, tidak mengenal Allah. Jadi intinya begitu, Pak. Kalau menurut saya, jadi kebenarannya itu ada di ayat yang mengatakan karena kebodohan ya, yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka serta hawa nafsu yang ada di dalam kehidupan mereka itu. Nah itu kita bisa kata Rasul Paulus katakan lihatlah itu orang-orang seperti itu gitu. Diingatkan kembali lah. Sekarang ini kita siang hari ini juga kita diingatkan. Jangan kita bodoh, bebal gitu kan. Sudah tahu firman, sudah mendengar firman, sudah merenungkan firman, tapi tidak melakukan firman kan itu. Karena apa? Akhirnya seperti Paulus katakan, dulu aku memang sampah, kan begitu. Tetapi dengan aku mengenal pribadi Allah tentang kematian dan kebangkitannya, maka aku menyerahkan secara total ya hidupku bukan aku lagi tetapi hidupku adalah Kristus itu. Itu Pak kebenaran yang saya dapatkan. Jadi kita jangan menjadi orang bodoh. Yang kemarin juga disinggung itu kita bicara tentang jadilah kita terang itu kan. Tidak salah 3-4 hari yang lalu itu kan kita bicarakan tentang hidup jadilah terang itu kan Pak. Apa itu kan? Nah itu kebenaran yang saya dapatkan itu. Jadi misi Tuhan bagi kita itu yang lalu itu kan tentang hiduplah jadilah terang. Itu kebenaran yang saya dapatkan. Jadi bersyukur kita diingatkan siang hari ini. Ya. Nah kemudian teguran, ya tegurannya bahwa mengapa kita diingatkan karena memang kita masih belum
ya belum mampu untuk menghadapi situasi seperti itu. Demikian juga kalau kita lihat sekarang ini, ya, kehidupan kita sekarang ini, ya, kita kadangkala bahkan jangankan jemaat, pendeta pun saja juga melakukan kesalahan, tidak mengenal Allah. Ya, banyak hal yang dia lakukan yang menyimpang dari firman Allah itu. Jadi teguran Tuhan kepada saya, maka haruslah siang hari ini dikatakan persiapkanlah persiapkanlah hidup kita terus untuk mencari Tuhan itu. Perbaikannya jadi karena kita untuk menjadi manusia dalam kehidupan baru seperti perikop ini, kita telah diperlihatkan bagaimanakah kehidupan orang manusia lama, kehidupan lama, maka perbaikannya ya kita harus tetap setia kepada Tuhan, artinya kepada firman. Kita jangan goyah, ya. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman itu. Kemudian rencana saya, ya karena firman adalah sumber kekuatan, firman adalah sumber kemenangan, firman adalah sumber perlindungan, pertolongan, dan itu ada di dalam firman, maka rencana saya terus apapun yang saya hadapi, ya saya terus tetap mencari firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu Pak. Amin. Amin. Oke. Langsung Pak Karel. Mikrofonnya tertutup masih. Ibu Erni Nah, masih di luar kah? di luar kah? Masih Ada. Pak, lagi nungguin cucu terapi. Oh, iya. Terapi. Oke, terapi. Ya, Oke. oke. Ya. Ada yang mau ingin didoakan Ibu Erni? Apa ya? Ya, inilah Mas cucu biar semakin dipulihkan gitu Pak. Sakit apa, Bu? Namanya Amos. Amos. Ya, Amos lagi sakit apa dia? Enggak sih Pak, cuma terapi ini aja sih, terapi behavior. Terapi apa? Behavior Pak, behavior sikap. Oh, kenapa dia autis Behavior. kah? Autis. Enggak Pak, dia Asperger. Apa itu? Di bawah payung autis, tapi dia yang Aspergernya. Jenisnya Asperger, jadi anaknya tuh pintar, secara akademis pintar, tapi yang mungkin ya adalah gitu. Susah mau dibilang. Oh, Jadi oke. masih terapi gitu sih Pak. Udah lama sih terapinya. Tapi SD-nya sih dia udah diterima sih Pak di SD umum. Oh, Kita mau umur coba berapa kan dulu. dia? Sekarang umurnya udah 6,3 bulan. Oh, Tapi 6 dia tahun. kan masih TKB Pak, masih TKB, tapi lagi di sekolahnya di Cikal. Cuma dia SD-nya udah diterima di Sampurna Academy. Oh, oke. Ini perempuan kah? SD-nya laki-laki Pak. Laki Laki-laki. Amos ya. Apa Amos. pengaruh Ya, kejiwaan namanya Bu ya? enggak sih memang dari bayi Pak. Genetika. Oh, Genetika. Amos ya. Oke, Dia oke. anaknya pintar sekali Pak, pintar sekali secara akademis tuh dia malah saya bilang menjurus ke agak jenius gitu Pak. Daya ingatnya, Oke. daya tangkapnya tuh beda banget sama anak seumuran dia. Itu aja Ya. sih Pak permohonan. Oke. Oke. Saya Pak Andre, Ya. Pak Karel, Ya, silakan, saya Pak. Pak Karel. Silakan Pak. Ya, tolong didoakan. Kemarin kan kalau sedikit saya ceritakan tentang batu empudu saya. Pertama waktu kontrol 1 minggu, kemudian 2 minggu, 3 minggu, sekarang Hilang. Apa yang hilang? 1 bulan Foto-foto yang juga hilangin deh Jos, biar nggak bisa masuk dari sini Jos. Ya, kemarin tanggal 1 Februari sudah ada hasilnya, ada progres Pak. Oke. Jadi batu empedu setelah mengecil, Puji tapi Tuhan. kolesterolnya Pak, kolesterolnya mungkin ada juga gejala asam uratnya. Jadi saya mohon didoakan
untuk agar supaya batu empedu semakin lama semakin hilang. Kemudian untuk yang lain, kolesterol, asam urat, dan semuanya bisa distabilkan. Ya, Amin. itu Pak. Saya mohon didoakan. Ya. Pak Bambang terlalu banyak makan enak katanya. Itu Pak, Manado itu Pak. Iya, itu susah juga. Iya. Istri yang Manado, Itu makan dulu. enak terus ya. Iya. Oke, B2, ya, B2. ya, Iya. ya. Oke. Kita akan doakan Pak Bambang untuk sakitnya, batu empedu ya, dan ada gejala-gejala sakit yang lain yang jasmani ya. Dan kita doakan untuk anaknya Ibu Erni Lisbeth, adik kita Amos yang ada terganggu ya kesehatan. Mungkin kalau dikatakan kita manusia ada pikiran, kehendak, ya ada jiwa kita ya. Mungkin saja ada gangguan lain ya dari adik kita Amos, ya kita doakan. Mama Rita, Biasa, saya Sofi sudah bekerja? 3 kali belum, istirahat luar, belum. semoga Belum ya? Oke, Ya, ya. saya minta iman percayanya untuk Amin, amin. Ya, ya. ya. Untuk dia bisa dibuka jalan lah, Ya, gitu. oke. Ya, Ya. anaknya supaya apa pergumulannya juga untuk anak gitu. Ya. Biasa. Oke, ya. Enggak, saya nih agak musim apa karena cuacanya dingin, ini ada kambuh-kambuh juga. Oh ya. Nanti Ingat. minta doa di Pak Reva tuh. Oh iya, iya, Doa sendiri pasti sembuh Ibu. Saya lah. iya. Amin. Ya. Amin, Ada amin, waktunya iya. Bu ya. Iya, Oke. oke. Saya ingin ya kita doakan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini tuh banyak dilanda. Saya ikut beberapa Zoom itu ya, selain daripada Gepas dan Kompak. Dilanda hidup perekonomian yang amburadul katakan. Ya. Ya. Saya dengar sharing-sharing mereka itu adalah Tuhan loh. Sharing-sharing mereka itu kartu kredit, pinjol. Saya bilang ini apa memang dunia memang tidak bersahabat dengan mereka atau mereka kena keinginan. Saya juga kurang jelas ya. Tapi kalau mau dilihat, ya mereka aja sudah dewasa rohani lah. Tapi ya demikian Pak. Jadi ada sharing-sharing mereka itu suami istri bertengkar karena kartu kreditnya hilang di mana gitu. Waktu yang bayar ya mereka apa tuh serangan jantung. Nah ini waduh. Jadi bukan Pak Andre aja serangan jantung jam 12 itu serangan jantung Pak Andre ya. Nah, kita doakan ya supaya perekonomian anak-anak Tuhan ya itu dipulihkan ya seperti firman Tuhan hari ini. Jangan pikiran yang sia-sia ya. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan. Amin. Kita mengatakan Tuhan apa yang harus saya buat supaya hidupnya saya itu berubah tidak sama seperti dulu. Itu yang saya ingin doakan ya. Baik, saya akan doakan Pak Bambang. Biar Pak Karel, biar saya tergerak ini. Saya doakan Pak Bambang ya. Oh ya, Ya. Pak Bambang sama siapa lagi Pak? Pak Satu Bambang lagi Pak. sama Mama Rita apa? Mama Ibu Rita Erni. yang biar biar Mama Rita yang doakan siapa? Mama Rita ya. Ya. Nah, nanti saya doakan anaknya Ibu Erni ya. Ya, betul. Amos ya. Ya. Ya Pak. Oke, ya. Ya. Nanti saya tutup doa sekalian Bapak. Ya, nggak apa-apa. Oke. Tutup doa. Silakan, Doa Pak. berkat. Ya. Ya. Ya, kita tunduk kepala, satukan hati. Ya Bapak yang penuh kasih, kami siang hari ini datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur Tuhan, tambahkan satu hari ini Tuhan, umur kami, sehingga kami boleh terus mengenal Engkau di dalam hadirat-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu bagi Pak Bambang,
sahabat kami ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha penyembuh, yang berkuasa atas setiap penyakit dan kelemahan tubuh dari Pak Bambang. Biarlah Pak Bambang terus bisa melayani. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana. Saat ini ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang iblis tidak suka, bahwa Pak Bambang selalu on fire, terus melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kondisi kesehatan Pak Bambang ke dalam tangan-Mu, tangan yang berlubang paku, bahwa Engkau tahu bahwa Pak Bambang sedang mengalami kolesterol yang tinggi, batu empedu dan asam urat. Saya percaya itu Tuhan, dan saya sungguh sangat percaya bahwa Engkau sudah memakukan semuanya itu di atas kayu salib. Semuanya sudah dipakukan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau menjamah tubuhnya dan menstabilkan kadar kolesterolnya. Hancurkan batu empedu yang ada dan meredakan rasa sakit. Dalam nama serta Yesus. peradangan akibat asam urat itu yang terus mengganggu, menghantui, sehingga seolah-olah bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Pak Bambang terus rohnya tetap on fire karena Pak Bambang sudah menjadi ciptaan-Mu yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Tuhan, Engkau boleh tidak jawab doa-doa kami, tapi saat ini, siang hari ini, Tuhan tolong jawab doa kami Tuhan saat ini. Engkau boleh tidak kabulkan doa kami yang dulu. Engkau tidak kabulkan, boleh. Tapi saat ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi tubuh Pak Bambang, hikmat untuk menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat, serta damai sejahtera di hatinya. Agar di hati Pak Bambang supaya punya kedamaian yang melampaui segala akal. Agar Pak Bambang tidak pernah khawatir, tapi tetap percaya bahwa dia adalah anak-Mu Tuhan. Saya percaya Engkau tidak mau Pak Bambang jatuh sakit karena dia sedang on fire untuk pelayanan, apapun juga dilakukan. Biarlah Pak Bambang tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup Pak Bambang, atas kesehatannya, atas segala penyakitnya. Engkau punya kendali, Engkau berdaulat penuh. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesehatan. Kami menantikan mujizat-Mu saat ini. Kami menantikan mujizat-Mu dan percaya bahwa Engkau akan memulihkan Pak Bambang sepenuhnya. Amin. Bukan seperempat, bukan separuh-separuh. Engkau tidak pernah bekerja secara separuh-separuh. Karena Roma 8 ayat 28. Engkau turut bekerja sampai saat ini. Sehingga Pak Bambang dapat kembali beraktivitas. Baik di Kompak Siang, baik pelayanan di penjara, pelayanan di gerejanya, menjadi berkat bagi orang. Ampuni Tuhan jika ada pikiran-pikiran yang mungkin tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Pikiran-pikiran yang tidak berkenan, ampuni dia Tuhan. Mungkin ada perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti hati istrinya, anaknya, mungkin jemaatnya Tuhan, yang mungkin dia tidak sadar. Engkau ampuni Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja secara penuh. Amin. Biarlah Engkau saat ini berotoritas penuh. Amin. Saya percaya Tuhan, Engkau akan bekerja tidak setengah-setengah. Engkau bekerja penuh. Biarlah Pak Bambang mempunyai misi untuk terus menjadi kepanjangan tangan-Mu. Agar orang bisa melihat ada Kristus di dalam dia.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Tuhan Selamat Yesus, kami, nama kami Tuhan berdoa Yesus. dan mengucap syukur. Roh Amin. Kudus memulihkan kesehatan Pak Bambang. Doakan Pak. Doakan Toki, Pak Andre, Mama Rita. Siapa yang berdoa? Mama Rita. Oh, Mama Ita. Mama Ita masih tertutup. Kameranya ke langit-langit itu. Kameranya ke atas tuh. Ya. Ya. Doa untuk siapa Pak Andre? Pak Karl? Pak Andre. Pak Andre yang doa untuk Mama Rita. Oh, Sama saya. Coki. Ya, Ya. oke. Toki dan Lina. Ya. Ya. Bapa di surga, kami percaya bahwa siang hari ini kami juga berdoa untuk apa yang dialami oleh Coki dan Saulina. Biarlah keluarga muda ini Tuhan, Engkau turut bekerja sehingga Coki bisa mendapatkan pekerjaan yang semuanya biarlah memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kiranya Engkau dia boleh mendapatkan suatu pekerjaan yang dia dirindukan. Saya percaya Engkau tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup jalannya. Tapi saya percaya Engkau pulihkan rohani dari Coki. Engkau bukakan juga rahim yang mungkin tertutup untuk Saulina yang setelah sekian lama. Saya percaya Engkau pasti punya rencana. Biarlah Amin. rencanamu yang jadi. Ya. Karena manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi saya percaya jika Engkau yang membuka jalan, maka tidak ada orang pun yang dapat menutupnya. Jika Engkau yang membuka rahimnya, maka apapun boleh terjadi. Jika Engkau kehendaki Tuhan, izinkanlah Engkau mendengar jeritan hati Coki dan Saulina saat ini. Dia menambahkan seorang keturunan ilahi yang terus menjadikan penerus bagi generasi dia Tuhan. Biarlah semuanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah Coki bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan sumber segala berkat. Amin. Saya percaya Tuhan, Engkau saat ini sedang memproses untuk mendewasakan rohani dari Coki maupun Saulina. Mungkin saat ini belum siap. Engkau nilai mereka belum siap, tapi saya percaya saatnya akan tiba. Karena proses itu akan berlangsung terus. Biarlah Coki dikuatkan oleh proses ini Tuhan. Ada tantangan, ada masalah, ada hambatan, bahkan ada problem. Tapi saya percaya dengan kekuatan yang dari Engkau, biarlah Coki bisa mendapatkan semangat untuk tetap bertahan dalam proses untuk naik level. Dia akan terbang seperti Raja Wali mengatasi badai. Saya percaya itu Tuhan. Biarlah Coki terus mendekat Engkau Tuhan. Sehingga Coki bisa melihat anugerah-Mu. Sehingga apapun yang dilakukan bisa menjadi berkat. Dia bisa mendapati jalan sehingga dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah anak-anak yang dihasilkan dari keturunan ilahi ini biarlah sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu yang terjadi. Engkau pasti bukakan dan patahkan segala kutub-kutub keturunan mungkin ada dari pihak keluarga Saulina, apapun juga Tuhan, saya mau hancurkan kutub-kutub keturunan, kutub-kutub kejahatan apapun juga. Saya mau patahkan hanya di dalam satu nama Yesus. Percaya Dalam nama Yesus. tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu.
sehingga tak ada lagi kuasa-kuasa yang dapat menyerang mereka saat ini. Amin. Makasih Tuhan, saya percaya biarlah semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebersamaan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Amin. Setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, yang menegur kami Tuhan, yang mengajar kami Tuhan, yang memperbaiki kelakuan kami Tuhan, mendidik kami dalam kebenaran Tuhan. Firman-Mu itu sungguh menggugah hati kami Tuhan. Untuk kami belajar terus menjauh segala pikiran yang sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan, kebersamaan kami siang sore hari ini kami berdoa untuk anak dari Ibu Ernie Lisbeth, anak Amos Tuhan, Amin. yang ada gangguan dalam kesehatannya, jasmaninya, mungkin pikiran, mungkin kesehatan jasmani, pikiran, kehendak, jiwa. Amin. Tuhan, kami minta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi untuk anak kami Amos Tuhan. Amin. Dalam saat-saat pertumbuhan ini Tuhan, dia bertumbuh terus untuk dia saling melihat bagaimana Amin. kasih Tuhan melalui kasih Tuhan dan orang tuanya Tuhan. Amin. Untuk Ibu Ernie dan keluarga Tuhan. Nyatakan Tuhan kasih-Mu itu bagi keluarga ini untuk menerima Amos ini apa adanya dalam Amin. proses untuk penyembuhan Tuhan. Kuatkan kedua orang tuanya Tuhan. Untuk terus membimbing dia dalam kasih yang dengan sukacita dalam kedamaian-Mu Tuhan. Sehingga Amos boleh merasa, boleh melihat bagaimana kasih orang tua, kasih Tuhan itu melanda kehidupannya. Sehingga dia boleh bersemangat kembali lagi Tuhan. Boleh hidup seperti semua yang normal. Terima kasih Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan kesembuhan bagi anak kami Amos dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan Amin. bekerja dalam kehidupan. Amin. Terima kasih Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan saat ini bagi teman-teman kami yang sudah live duluan. Ada Pak Saroli, ada Pak Saud dari California. Dan berdoa bagi mereka Tuhan. Bahkan kami semua, anak-anak Tuhan yang ada di Zoom yang lain juga Tuhan. Bahkan yang ada di Indonesia, di dunia, yang dilanda keresahan. Amin. Keresahan terutama keresahan ekonomi, keuangan Tuhan. Amin. Tunjukkan jalan yang benar bagi mereka semua. Amin. Amin. Supaya kami semua mengandalkan hidup ini hanya dengan rencana kasih Tuhan. Supaya kami hidup ini tidak dengan logika. Tapi kami mau belajar hidup dengan iman. Amin. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh hidupnya berserah hanya kepada Engkau. Terima kasih, Saudara. Ampuni kami semua Tuhan. Amin. Pada waktu-waktu yang lampau tuh, ada banyak anak Tuhan yang terjerat dengan hutang piutang. Tuhan tolong. Amin. Ampuni mereka. Untuk mereka tetap berharap bahwa Tuhan sanggup menolong Amin. anak-anak yang berharap pada Engkau. Terima kasih, Saudara. Terima kasih, Roh Kudus. Kami akan akhiri perjumpaan Zoom kami Amin. siang sore hari ini Tuhan. Kami akan kembali ke kehidupan kami setiap hari. Di mana kami harus beraktivitas keluarga, bekerja, bergaul di online. Tuhan, kuatkan kami. Sungguh-sungguh kehidupan kami Tuhan menjadi suatu teladan yang baik. Terutama Tuhan hidup kerohanian kami itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Sehingga kebutuhan jasmani kami Tuhan itu dicukupkan oleh Tuhan. Kami boleh perkatakan bahwa setiap hari, setiap pagi kami boleh minta rahmat yang selalu baru. Amin. Dan kami melihat segala kebutuhan kami Tuhan. Amin. Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan saat ini
dalam pergolakan dalam hidup yang sosial, politik. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin yang baru Tuhan. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Beri mereka hikmat kebijaksanaan untuk menuntun bangsa itu. Kami akan rindu Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan tenang di bumi Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Amin. Tidak ada lagi Tuhan pengusiran, tidak lagi itu masalah untuk menutup gereja, menutup persekutuan. Tapi kami semua boleh beribadah dengan tenang. Karena hanya penyertaan kasih-Mu lewat aparat keamanan dan aparat pemerintah yang ada. Serahkan semua Bapak dalam tangan kasih-Mu. Terutama bagi para gubernur, kepala daerah, wali kota yang akan dilantik. Tuhan berkati mereka juga. Dalam kelompok yang kecil ini Tuhan. Dalam daerah yang kecil ini, mereka boleh memimpin bangsa Indonesia, terutama anak-anak Tuhan. Hidup mereka itu dijauhkan dari segala korupsi dan segala macam perbuatan kejahatan yang keji. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mengakhiri perjumpaan Zoom kami yang sore hari ini. Dan berdoa Tuhan bahwa Tuhan pasti memberkati kami. Menaungi kami Tuhan. Melindungi kami Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena kami tahu. Ada Roh Kudus yang memberi kami kekuatan untuk tetap berharap hanya kepadamu. Kiranya damai dan sukacita melanda kita semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat untuk siang sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke, makasih Pak Karel, Pak Bambang, Mama Ita, Ibu semua. Erni, Lisbeth. Oke, sampai ketemu. Terima kasih Pak Halo. Bambang. Shalom. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Erni. Terima kasih, Tuhan berkati.